melanjutkan sedikit pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sampai kita pada perkataan beliau mengenai bab zikir-zikir yang patut untuk kita jadikan sebagai rutinitas sehari-hari. Apa kata beliau? Di antara jenis zikir yang patut untuk kita jadikan sebagai rutinitas sehari-hari kita adalah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena solawat engkau, kata beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya wuslatun bainahu wa bainak, itu adalah penghubung antara engkau dengan beliau. Solawat kita kepada Nabi Muhammad itu adalah jalan penghubung kita dengan beliau. Karena kita tidak bisa bertemu lagi secara fisik dengan beliau, maka yang bisa menghubungkan kita dengan beliau adalah solawat kepada beliau. Semakin banyak solawat kita kepada beliau, semakin erat hubungan kita, semakin dekat hubungan kita dengan beliau. Maka beliau pernah bersabda, orang yang paling dekat denganku tempat duduknya pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Orang yang paling dekat nanti duduknya bersamaku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Nabi tidak mengatakan yang paling banyak solatnya, yang paling banyak sedekahnya, yang paling banyak zikirnya, yang paling banyak Qur'annya, tapi yang paling banyak solawatnya. Semakin banyak kita bersolawat, semakin mendekatkan kita dengan beliau. Silakan kita ingin memperbanyak atau mensedikitkan, terserah. Kalau ingin dekat dengan Nabi, banyak-banyak solawat. Kalau tidak ingin dekat dengan Nabi, silakan kita mengurangi jumlah solawat yang kita baca. Semakin sedikit, semakin kita jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, beliau bercerita tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat. Kata beliau, nanti kelak pada hari kiamat ada seorang yang berjalan di atas sirat, yazhab, dengan cara merangkak, tertatih untuk bisa menyeberangi siratul mustaqim guna sampai ke surga. Jadi dia jalan tertatih-tatih karena takut terjatuh di jurang neraka jahanam. Dalam kondisi yang seperti itu, akhirnya datanglah solawatnya kepadaku yang kemudian menuntunnya dan membimbingnya untuk bisa meniti siratul mustaqim. Jadi solawatnya kepada Nabi datang dan akan menuntun dan membimbingnya untuk bisa meniti siratul mustaqim. Itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara fadilah keutamaan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamaan solawat kepada Nabi adalah kita mengerjakan perintah Allah dengan bersolawat. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk salawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kita sedang ingin menyamai Allah Ta'ala dalam hal apa? Bersolawat kepada Nabi. Sebab Allah bersolawat, kita pun ikut bersolawat. Dan kita juga ingin menyamai malaikat. Sebab malaikat bersolawat, kita pun bersolawat. Tidak ada sesuatu yang Allah sendiri melakukannya seperti solawat kepada Nabi SAW. Tidak ada sesuatu yang Allah Ta'ala sendiri melakukannya kemudian memerintahkannya kepada kita seperti solawat kepada Nabi. Allah memerintahkan kita solat, Allah memerintahkan kita puasa dan sebagainya, tapi pada saat Allah memerintahkan kita untuk bersolawat, Allah menyatakan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Allah dahulukan informasi bahwa dia Allah bersolawat kepada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Hei kalian orang yang beriman, bersolawatlah dan ucaplah salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara fadilah atau keutamaan dari bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Asy-Syinkiti rahimahullah, orang yang bersolawat kepada Nabi itu tergolong orang yang bakti kepada orang tuanya. Orang yang bersolawat kepada Nabi itu tergolong orang yang bakti kepada orang tuanya. Sebab ketika dia bersolawat kepada Nabi, maka akan ada malaikat yang menyampaikan solawatnya kepada Nabi. Kita bersolawat di sini, solawat kita sampai ke Nabi. Kok bisa sampai? Karena ada malaikat khusus yang Allah ciptakan untuk menyampaikan setiap solawat yang dibaca umat kepada Nabi, disampaikan kepada Nabi. Ketika solawat kita disampaikan kepada Nabi,
malaikat tadi akan berkata, wahai Rasulullah, fulan bin fulan bersolawat dan mengucap salam untukmu. Nama kita disebut, nama orang tua kita disebut. Kita yang bersolawat, nama kita disebut, nama orang tua kita disebut. Jadi seakan-akan kita sedang memperkenalkan diri kita dan orang tua kita kepada Nabi. Dan ini masuk dalam kategori bakti. Sebab kita memperkenalkan secara tidak langsung nama orang tua kita. Ya, kalau Nabi sudah kenal dan familiar dengan nama itu, insya Allah syafaat Nabi akan kita dapatkan. Pertolongan Nabi akan kita dapatkan. Sebab nama kita itu sudah familiar. Sudah sering Nabi dengar. Karena hampir setiap hari malaikat menyampaikan si fulan bin fulan bersolawat kepadamu sekian, si fulan sekian. Bahkan pernah kita dengar kisah bahwasanya Nabi itu tahu jumlah hitungan solawat yang kita baca kepada beliau. Tahu hitungannya. Seperti yang cerita yang masyhur yang dialami oleh Sultan Abdul Hamid, penguasa terakhir Turki Utsmani. Beliau itu termasuk orang yang sangat cintanya luar biasa kepada Nabi. Sultan Abdul Hamid, penguasa terakhir dinasti Turki Utsmani, itu termasuk orang yang paling cinta kepada Nabi dan terkenal sekali. Terkenal sekali beliau, cintanya kepada Nabi luar biasa. Hari-harinya itu beliau punya rutinitas salawat. Kalau tidak salah, sehari itu antara 1000 sampai 3000 bersalawat kepada Nabi. Antara 1000 sampai 3000 kali. Sampai pada akhirnya beliau pernah bersalawat kepada Nabi dengan hitungan yang tidak pas dari hitungan yang biasa beliau lakukan. Ada orang yang bertemu dengan Nabi dalam mimpi, kemudian berpesan kepada orang tersebut, kebenaran orang ini punya hutang, dan Nabi berpesan kepadanya, datangi Sultan Abdul Hamid, mintalah kepadanya agar bisa membantumu melunasi hutang, dan sampaikan kepadanya bahwa solawatnya sampai kepadaku, dan pada malam tadi solawatnya kurang. Datang orang ini menemui Sultan Abdul Hamid, kemudian berkata kepada Sultan Abdul Hamid tentang apa yang ia alami dalam mimpi. Dan dalam mimpi itu Rasulullah menyebut Sultan Abdul Hamid. Dan dalam pesan itu Rasulullah berkata bahwasanya semalam solawatmu kurang dari jumlah yang seharusnya engkau baca setiap malam. Dan beliau pun mengakui betul, memang semalam beliau itu karena ada hal tertentu sehingga solawatnya itu tidak sampai jumlah yang biasa beliau rutinkan. Nabi tahu jumlah salawat kita yang rutin 1000. Bahkan beberapa bulan yang lalu kami pernah menghadiri haul seorang waliullah, ulama yang tinggal di kota Palembang, namanya Alawi Ahmad bin Hamid Al-Kab. Rumahnya itu di turunan Musim 4 arah Seberang Ulu. Beliau itu dalam salah satu biografinya disebutkan itu bersolawat kepada Nabi SAW setiap hari 100.000. Mungkin jumlah ini menurut kita terlalu banyak, tapi bagi mereka yang sudah merutinkannya, dari bilangan 1000 naik 5000, naik 10.000, dan terus pada akhirnya pencapaian tertinggi yang bisa mereka baca dari salawat adalah 100.000. Kemudian beliau rutin baca 100.000 setiap hari, 100.000 salawat kepada Nabi SAW. Dan beliau ahli qiraat sab'ah, muhaddis. Tapi di Palembang beliau tidak dikenal sebagai seorang ahli qiraat, seorang ahli hadis, tapi dikenal sebagai kiai biasa. Karena pintarnya orang-orang seperti itu menutupi diri. Namun ibadatnya kuat. Sholawatnya kepada Nabi luar biasa. Itu pecinta. Pecinta sejati akan banyak menyebut orang yang ia cinta. Pecinta sejati akan menikmati ketika menyebut nama orang yang ia cinta. Makanya mereka tidak bosan-bosan menyebut nama Nabi SAW dalam sholawat. Semakin nama Nabi disebut, semakin enak, semakin lezat rasa yang mereka rasakan di lisan. Sebagaimana orang-orang yang sedang jatuh cinta kan, mendengar nama orang yang ia cintai saja dia berbunga-bunga, menyebutnya saja ia senang, melintasi tempat tinggal orang yang ia cintai saja hatinya itu berkembang. Begitulah orang yang cinta Nabi, mendengar nama Madinah hati berbunga-bunga, punya kesempatan kota Madinah seakan mau terbang. Ketika mendengar nama Nabi SAW disebut, dia pun tidak berhenti untuk mengucapkan Allahumma shalli wa sallim alaih. Itu bentuk cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan rasa cinta ini
bisa kita rasakan di dalam hati kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan di antara fadilah bersolawat kepada Nabi, kita akan selamat dari doa yang pernah Nabi panjatkan, dan doa ini doa yang tidak baik. Suatu hari Nabi mengucapkan amin 3 kali. Di antara salah satu doa yang diaminkan Nabi, dan itu merupakan doa Jibril, adalah celaka orang yang ketika namamu disebut tapi ia enggan untuk mengucapkan solawat kepadamu. Qul amin wahai Muhammad, ucapkan amin wahai Muhammad. Lalu doa Jibril diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Doa untuk siapa ini? Untuk orang yang ketika nama Nabi Muhammad disebut, lisannya enggan untuk mengucapkan Allahumma salli wa sallim alaih. Semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama beliau. Semoga mata ini bisa memandang beliau, semoga hati ini bisa mencintai beliau. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah kita semua, mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum.